show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight come out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like it's life. We gotta scream it out. Breathe it in and feel the rush again. You're not lost, no matter where you've been. Halo, hari ini kita lagi ngetes ini nih. Coba suaranya oke nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat, para narasumber, serta seluruh peserta pelatihan literasi feminisme dan kesetaraan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih udah pada hadir di kesempatan kali ini di acara pengabdian kepada masyarakat, kerjasama antara Universitas Pamulang, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Indonesia, kemudian bekerjasama dengan Mazhab Ciputat dan disupport oleh Logika Group. Terima kasih kepada Logika Group. Gitu ya. Kemudian yang terhormat Kak Sleng, Kak Lukman Hakim, nama resminya Lukman Hakim, ya, SAG MA, tapi kami akrab menyebutnya Abang Sleng, gitu ya. Wah, itu panjang cerita ya. Kenapa asbabul wurud, asbabun nuzul. Dia pakai jaket biru gak tahu tuh. Gak tahu ya. Tuh. Kemudian Kak Ana, terima kasih gitu ya, yang selalu saya repotkan gitu ya dalam banyak hal, termasuk dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan gak lelah untuk direpotkan. Kemudian teman-teman yang lain juga terima kasih. Sederhana gitu ya, di forum kali ini, di diskusi kali ini tentang latihan literasi feminis dan kesetaraan berbahasa, saya melihat fenomena di mana tadi itu perjuangan teman-teman perempuan dalam apa istilahnya itu memperjuangkan hak-haknya itu sudah dimulai, tetapi mungkin belum maksimal gitu ya. Banyak faktor, banyak hal dalam banyak dimensi, mulai dari pendidikan, ekonomi gitu ya, dan sosial, keagamaan, dan banyak hal, banyak dimensi gitu ya. Saya mencoba untuk menerapkan gitu ya isu-isu tentang gender, termasuk pada wilayah apa cara membaca karya sastra melalui paradigma feminism, gender gitu ya, dan termasuk teman-teman ini yang lagi skripsian gitu ya, saya arahkan ke sana. Cuma tadi itu resonansinya masih terlalu tipis gitu ya. Dan saya sampaikan tuh di sini ada Nur gitu ya. Nur itu punya forum ngaji gender FNG gitu ya. Itu udah 4 tahun, Bang. Ini nih Nur, dia udah bikin forum khusus ngaji gender, Pak. Udah 4 tahun namanya tuh. FNG namanya itu. Dan itu konsisten mereka ngaji gender itu. Dan itu memang tidak cukup diusulin aja, tidak cukup di win aja gitu ya. Saya mencoba untuk ayo ke teman-teman Unpam gimana gitu ya. Bisa atau tidak gitu. Bahkan ya tadi ada yang memandang bahwa belajar gender atau isu-isu tentang feminisme itu ya biasa aja gitu ya. Padahal bagi kita yang memang bisa menerawang lebih dalam, lebih komprehensif gitu ya, lebih radikal, ya banyak hal yang tadi masih jauh dari harapan gitu ya. Kebagaimanaan perempuan bisa mengakses pendidikan secara layak gitu ya. Kemudian juga mendapatkan akses ekonomi secara layak. Kemudian tadi juga tuh pada wilayah dalam wilayah termasuk tadi kesetaraan berbahasa itu ya. Mungkin masih bingung bagaimana cara kesetaraan berbahasa. Begini. Dalam logika sebagai penulis gitu ya. Ya tadi penggunaan diksi-diksi atau tema-tema plot gitu kira-kira. Ya si subjek itu terkadang memposisikan sebagai sosok yang maskulin gitu ya. Dan perempuan selalu dieksploitasi idenya, ceritanya gitu ya. Contoh sederhana begini aja, kalau bikin film kalau nggak ada adegan perempuan yang seksi pasti nggak seru kan filmnya. Gitu ya.
dalam film-film tertentu itu, dalam film-film agama kah, sosial itu, film apapun gitu ya, pasti ada tuh cerita-cerita yang menawarkan perempuan tuh hanya sebatas tubuh gitu, kayak gitu. Dan itu kan bang itu ya. Dan itu satu di antaranya gitu. Atau memang di novel, di cerpen, kemudian di lirik lagu dan lain sebagainya juga banyak tuh. Kebagaimanaan bahasa itu ternyata bagi perempuan belum setara gitu. Entah itu bahasa secara tertulis atau bahasa secara figuratif gitu ya. Bahasa secara simbol untuk berbicara tentang perempuan gitu kira-kira. Dan bagaimana cara mungkin selama beraktivisme bang, bagaimana tuh perkembangan perempuan di berbagai macam Dimusuhin gue dan. gitu ya, sama perempuan. Oke, tanpa berpanjang kalam, nanti teman-teman diskusi, ada Bang Srey ngasih materi, kemudian Kak Ana ngasih materi, teman-teman jangan hanya bertanya, jangan hanya mendengar, tapi ngasih poin, perspektif ya. Kemudian juga bagi teman-teman yang dari Unpam, jangan memposisikan panitia aja ya, tapi kalian belajar juga di sini ya. Syukur-syukur, maksud aku tuh saya memperkenalkan sengaja 5 orang ini, saya perkenalkan, ini ada orang-orang atau ada senior-senior, ada kakak-kakak yang kalau kalian punya problem tentang perempuan, curhat aja. Dan kadang kan kalau laki-laki kagok gitu ya, kepada Ami mau ngomongin takut dimodusin juga gitu kira-kira ya, bahaya juga gitu. Padahal kurang kencang apa saya ngomongin masalah gender gitu ya. Tetapi tadi ada tembok yang tebal gitu kira-kira. Tapi saya perkenalkan ke teman-teman Unpam, ini ada Kak Analia gitu ya, ini ada Nur, kemudian ada temannya Nur, siapa namanya? Dila gitu ya. Dan memang ini fokus, kalau ini tar dulu ya, muka-mukanya belum meyakinkan sebagai aktivis gender gitu ya. Nah ini juga penting ya. Kepada Bapak Dhani Ramdhani atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Selanjutnya saya akan berikan kepada moderator Kak Arif Hidayatullah SAG, dipersilahkan. Ya boleh taruh situ, boleh taruh situ. Baik, Bang. Ya silakan. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih banyak. Kami sampaikan kepada Bang Dhani secara pribadi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung, berdiskusi bersama-sama mengenai literasi gender dan kesetaraan bahasa. Izinkan ke depan saya banyak bahasa-bahasa yang sehari-hari secara tidak sadar mungkin itu meminggirkan atau memarginalkan beberapa gender di lingkungan kita, seperti kita sering familiar dengan ketika hadirnya seorang istri pejabat, istri presiden, mungkin yang masih fresh di kepala kita yaitu Bu Ani misalnya, siapa nama Iriana, dan itu dinisbatkan ada nama suaminya di belakang, Ani Yudhoyono, Iriana Jokowi, Ibu Arif misalnya, Ibu siapa misalnya. Selalu ada hal-hal yang seperti itu yang menjadikan bahwa perempuan itu secara tidak langsung terdiskriminasi, termarginalkan, menjadikan dia sebagai subjek, bukan sebagai objek dirinya sendiri. Nah itu secara tidak sadar, apakah bahasa atau yang kita produksi, yang kita pakai selama ini memang menghadirkan ketimpangan antar gender ini. Nah mungkin lebih dalamnya, lebih spesifiknya kita serahkan yang untuk pertama kali. Teman-teman keluarga besar Unpam, terima kasih sudah berkunjung ke Logika. Jadi ini sebenarnya salah satu kantor tempat kami bekerja. Jadi kantor ini tuh bergerak di bidang industri kreatif ya, digital campaign, digital marketing.
saya juga berterima kasih khususnya kepada Abangda sekaligus dosen Anda semua, Dani Ramdhani. Beliau itu senior lah di Ciputat dan senior saya juga secara pribadi. Banyak hal yang sebagai junior, meskipun dia adalah seorang laki-laki tapi dia juga banyak berkontribusi dalam mengubah pemikiran-pemikiran saya sehingga bisa lebih progresif gitu. Dan saya juga bangga Bang Sleng berkenan hadir untuk mengisi. Jadi kita butuh suara-suara laki-laki untuk sama-sama membicarakan problem perempuan. Juga ada Arif berkenan untuk jadi moderator dan secara keseluruhan saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Mungkin adik ya, mungkin saya lebih tua daripada teman-teman. Anyway, hari ini kita bicara tentang literasi feminis. Walaupun sebenarnya sempat saya bergumam ke Bang Dani, saya itu bukan ahli sastra Bang, tapi karena ada feminis di dalam kajian ini atau ibaratnya kita akan membicarakan bagaimana bahasa itu mendeskripsikan perempuan. Jadi akhirnya tercetuslah sebuah perbincangan dengan tema literasi feminis. Walaupun kan sebenarnya literasi feminis itu kita akan lebih ngelihat ya bagaimana sebenarnya kata, istilah, kalimat yang seringkali tanpa sadar kita ucapkan, kita lantunkan, akan tetapi itu punya dampak yang cukup signifikan terhadap perilaku-perilaku atau pengkondisian masyarakat, pengkondisian laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat. Jadi sebelum kita ke sana, saya akan mengajak teman-teman berefleksi sedikit. Kalau teman-teman punya imajinasi ya, ketika orang itu nyebut laki-laki, orang itu nyebut perempuan, pasti ada tuh. Apa sih yang pertama kali teman-teman bayangkan ketika orang menyebut itu? Satu orang. Coba yang di ujung sana. Apa yang kamu... Cindy ya namamu? Oh, Cindy. Cindy, apa yang kamu bayangkan ketika orang menyebut kata perempuan? Seorang ibu. Oke. Kemudian yang suaranya tidak pernah didengar. Oh, oke. Waduh, ya, oke. Kamu? Mungkin kalau nyebut kalau nyebut laki-laki kamu kebayangnya apa? Nyebut laki-laki sih kebayangnya maskulin ya. Gitu. Mendeskripsikan itu atau memberi istilah kepada istilah itu. Kira-kira siapa? Masyarakat kan? Kita lahir, kita udah kebentuk. Ketika kita kecil, kita akan diarahkan untuk menggunakan pakaian yang warna pink misalnya. Terus kita diarahkan untuk bermain boneka, kita diarahkan untuk menyukai hal-hal yang bersifat feminin. Padahal kalau teman-teman membuka kembali apa sih makna feminin itu? Sebenarnya feminin itu bukan lemah lembut, gemulai, not that. Jadi kalau bicara feminin itu nih, kalau dalam bisa di swipe nggak deh? Terus, nah ini, kalau kita bicara feminis, sebenarnya ada beberapa kategori ya. Position. Jadi dalam konteks ini ubet ya, bentuk merupakan sesuatu yang dibentuk dan itu yang membentuk itu masyarakat. Tidak ada kalau si Simon bilang kan one is not born but rather become a woman. Tidak ada yang hadir itu sebagai perempuan, tapi dia dihadirkan sebagai perempuan. Makanya ada stigma lemah lembut, kasih, kemudian penyayang, gemulai, itu semuanya dilahirkan. Jadi kita lahir, jadi nggak ada. Kalau bahkan mereka salah satu tokoh feminis Simone de Beauvoir ya bilang, ya kita tuh sebenarnya lahir nggak sebagai perempuan, masyarakat aja yang membentuk kita sebagai perempuan gitu. Terus jadi dalam kategori yang lain ada beberapa, tadi dia sebagai political position ya, kemudian ada femaleness, keperempuan secara biologis. Nah, keperempuanan secara biologis ini yang sering kaitannya dengan orang itu nyebutnya kodrat, sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan. Misalnya perempuan, dia punya payudara, dia punya vagina. Terus kemudian laki-laki dia punya penis, kemudian dia punya
sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan. Nah, itu sifatnya biologis tuh. Nah, ada lagi dia sebagai feminitas. Jadi feminitas itu dia lebih ke hasil dari sebagai dia makhluk biologis, kemudian dia sebagai konstruksi masyarakat. Nah, itu kedua itu yang mengakibatkan dia hadir sebagai laki-laki ataupun perempuan. Jadi itu udah perpaduan. Tapi semua itu ibaratnya kalau kita bicara feminis atau perempuan, kan orang bilang kalau bicara feminis itu bisa bicara perempuan, yes. Tapi di dalam feminis itu sebenarnya ada juga hal yang di pembahasannya itu menyangkut laki-laki dan perempuan. Bukan ada juga ya, tapi memang secara keseluruhan sebenarnya kita itu kalau bicara feminis nggak hanya bicara tentang perempuan gitu. Bisa dilanjut, betul. Tapi tidak berhenti di situ. Kalian harus melihat bahwa feminis itu nggak cuma sekedar gerakan pemberontakan perempuan, tapi ada banyak latar belakang yang bisa teman-teman pelajari sebagai landasan berpikir. Kalau di sini ada, jadi teori-teori feminis itu menyangkut misalnya kayak feminis liberal, itu ada tokohnya tuh, Mary Wollstonecraft, Betty Friedan, John Stuart Mill, ini laki-laki loh padahal. Jadi fokus kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu melalui pendidikan. Jadi kalau yang diperkenalkan awal-awal abad pada saat kan gerakan feminis itu lahir pada revolusi industri ya di Prancis. Nah, itu semua ada tokoh-tokohnya. Kenapa sih mereka pada saat itu memperjuangkan hak-hak perempuan? Karena memang kalau di Indonesia kan kita bicara tentang bagaimana perlawanan hukum. Nah, di sana juga awalnya begitu. Gimana suara perempuan itu bisa didengar? Mereka bisa sekolah, mereka bisa punya suara ketika ikut pemilihan politik. Jadi suara mereka dihitung. Nah, itu bagian-bagian yang mereka perjuangkan. Kemudian sama sebagian orang yang juga concern ya. Misalnya gini, di dalam ini ada Kate Millett. Kalau teman-teman di Kate Millett ini salah satu tokoh juga yang cukup berpengaruh, dan Kate Millett ini termasuk salah satu yang vulgar ya. Jadi kalau sederhananya begini, kalau laki-laki bisa telanjang dada ya perempuan harusnya bisa telanjang dada juga. Kenapa harus dibatasi gitu? Terus yang kedua, dia bilang bahwa akar dari ketimpangan yang lahir hari ini atau sesuatu yang kemudian menjadi pembeda antara laki-laki dan ketimpangan terjadi kepada perempuan itu diakibatkan oleh siapa? Diakibatkan oleh laki-laki. Gitu, maka laki-laki itu harus diberantas. Tapi itu itu ekstrimnya ya, kayak gitu. Tapi kemudian dia bersama dengan beberapa tokoh yang juga bergelut dalam teori feminis radikal itu akhirnya meramu satu pemikiran bahwa bentuk kekerasan perempuan itu lahir dari ketimpangan tadi. Jadi perspektif yang mengatakan perempuan itu harus begini, laki-laki perempuan itu harus feminin, laki-laki itu harus maskulin, itu yang harus diubah. Mindset itu yang harus diubah gitu. Kemudian Marxis kalau adalah sesuatu yang memang given. Jadi bukan karena dia seorang perempuan dan dia harus melahirkan menyusui itu tadi dan dia nggak masuk misalnya selama durasi tertentu, itu akhirnya membuat satu kebijakan yang memutuskan untuk upah mereka berbeda dari upah laki-laki. Itu realita, teman-teman kalau baca kasus-kasus hari ini itu seperti itu gitu. Jadi padahal kan sebenarnya harusnya itu tidak jadi pertimbangan ya, maksudnya karena memangnya laki-laki mau menanggung cuti-cuti tersebut gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Iya. Nah, kemudian sekarang itu tadi ya, itu sedikit pengantar bagaimana pemikiran feminis itu sebegitu perempuan. Dia tadi menganggap dirinya sebagai ibu. Ketika dia memilih untuk tidak menjadi seorang ibu, apa yang masyarakat lakukan pada perempuan? Kira-kira? Dapat apa? Omongan dari orang karena bisa punya anak. Yes. Padahal nggak semua orang tidak mau punya anak itu karena keinginannya, gitu loh. Ada orang yang memilih seolah-olah tugas sebagai manusia itu hanya mempunyai anak. Jadi ibaratnya tuh kita hanya mesin reproduksi, penghasil anak.
gitu. Sehingga ketika dia tidak menghasilkan anak, dianggaplah dia sebagai perempuan yang gagal, sehingga suaminya boleh selingkuh, sehingga suaminya boleh nikah lagi gitu. Maaf ya Bang Slang. Lagi harus juga membereskan urusan rumah tangganya, dan ketika dia nggak berhasil dalam satu hal, dia dapat perlakuan yang seperti tadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bahasa juga berpengaruh pada laki-laki. Laki-laki dikenal sebagai tulang punggung keluarga, maskulin. Sehingga kalau ada laki-laki yang menangis karena dia nggak kuat dengan beban mentalnya, apa yang masyarakat lakukan? Lemah lu, cemen lu, gitu doang nangis. Banyak nggak kasus laki-laki bunuh diri? Banyak. Karena mereka nggak bisa kalau teman-teman orang Islam. Ya mungkin ada yang non-Islam, non-Muslim bisa di dalam kitabnya juga ada tuh disebutkan bahwa tugas menikah sebenarnya bukan cuma semata-mata laki-laki cari nafkah, perempuan bikin anak gitu. Melahirkan anak gitu. Tapi ada sesuatu yang didesain gimana caranya dalam keluarga itu kesalingan sehingga menghasilkan keluarga yang tadi sakinah mawaddah warahmah itu gitu loh. Jadi bukan cuman sakinah mawaddah warahmah itu karena laki-lakinya bisa jadi pencari nafkah utama. Jadi itu ya, itu adalah gambaran-gambaran realitas bagaimana bahasa menciptakan realitas sosial di tengah-tengah kita gitu. Mungkin, nah ini kita lihat ya, istilah yang melekat pada perempuan. Ini tuh dekat. Misalnya emosional, dipakai saat perempuan marah, tegas, atau kritis. Kalau laki-laki, emosional dibilangnya apa? Tegas. Dia tegas banget nih, berwibawa. Tapi kalau perempuan, emosional dibilangnya, baper, suka marah, cerewet. Sering tuh. Jadi teman-teman, di dalam kantor ini, saya salah satu leader. Saya nggak tahu ya teman-teman saya itu seperti apa, tim saya seperti apa. Tapi saya yakin banyak yang bilang, cerewet banget tuh Kak Ana tuh. Tegas. Bawel, apalagi Ubed, bawel banget tuh Kak Ana, marah-marah mulu. Iya tuh, kumur-kumur. Tapi kalau yang mungkin kalau Kak Dani yang marah-marah, iya itu karena Kak Dani tuh tegas, dia mau Aries, jelasnya. Terus cerewet, banyak bicara. Apa konotasinya? Perempuan bicara cerewet, laki-laki bicara itu argumentatif, pemimpin. Tuh kalau perempuan banyak bicara tuh cerewet banget sih. Makanya jadi perempuan tuh gak usah banyak omong. Tapi kalau perempuan, dia argumentatif banget, keren banget dia tuh, retorikanya bagus. Kayak gitu. Itu tuh bahasa-bahasa yang sering kita dengar, sepele, tapi ternyata itu punya pengaruh untuk kondisi laki-laki dan perempuan. Baik secara moral, laki-laki tuh jarang di label serupa, misalnya perempuan keluar malam. Banyak banget tuh stigma kupu-kupu malam lah, apalah, nakal lah, nggak bener lah, gitulah. LC, tahu nggak teman-teman nyebut-nyebut LC itu sebuah label yang kurang baik sebenarnya. Saya nggak setuju teman-teman menggunakan kata-kata LC karena konotasinya buruk dan itu mendiskreditkan perempuan sebenarnya. Ada nggak LC konotasinya baik? Emang kenapa kalau LC? Kan nggak semua gitu. Nah, LC itu sering dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif dan dikaitkan dengan perempuan. Jadi saya menghindarilah bahasa-bahasa yang bisa memberikan konotasi negatif gitu. Tapi kalau laki-laki pulang malam, wah pekerja keras. Maaf ya Bang Slay. Aduh, pekerja keras, sangat mencintai keluarga, nggak tahu pulang malam itu dari mana kan? Mancing nggak dapat ikan. Terus kemudian ada mandiri. Nah mandiri, perempuan kan suka calon istri yang kayak dia tuh terlalu mandiri, ntar lu susah ngaturnya. Sering banget itu teman-teman kita dicap kayak gitu, terlalu karir, ntar dia nggak bisa ngurus anak, gitu. Seolah-olah keutuhan perempuan itu ketika dia bisa masak, ketika dia bisa punya mengurusi anak, masyarakat itu lupa kalau kita juga masyarakat sosial, ya nggak sih? Curhat nih ya. Seolah-olah jadi industri film itu akan menghadirkan sesuatu yang ideal ketika ada perempuan seksinya. Terus mereka ditata benar-benar perempuan yang menggunakan
busana tertentu gitu. Seolah-olah film itu nggak akan laku kalau nggak ada unsur-unsur seksualitas di dalamnya gitu. Dan perempuan yang jadi pemeran utamanya gitu. Banyak banget di kalangan kita artis kan, teman-teman tuh kalau baca komennya dulu tuh pernah ada yang viral si Bernadia tuh dibully habis-habisan di Instagramnya, ada yang bilang wah tobrut, seksi, wah enak banget tuh. Itu sesuatu yang mungkin menurut mereka itu ada yang bilang itu kan sanjungan karena dia seksi, dia apa. Tapi tahu nggak sih teman-teman, itu tuh melukai, itu tuh membuat perspektif negatif. Ketika perempuan itu punya lekukan tubuh tertentu, maka laki-laki diperbolehkan atau siapapun diperbolehkan untuk mengomentari tubuhnya. Gitu. Emang kenapa kalau payudaranya besar? Emang kenapa kalau bokongnya besar? Apa yang salah gitu? Kan nggak salah. Bukan berarti karena dia pakai rok mini 5 cm di atas lutut, teman-teman boleh sweet. Cuy. Sweet. Assalamualaikum gitu. Kalau dia pakai jilbab tuh dia bikin Assalamualaikum Ufti, boleh kenalan enggak? Tanpa dia sadari dia sudah melakukan pelecehan. Ada yang catcalling, mohon maaf. Punya kayak gitu. Terus apalagi terbuka, menggoda, tidak jaga diri. Ini bahasa-bahasa yang sering banget, populer banget kita dengar. Pemerkosaan di ya wajar lah diperkosa, dia kan ketimpangan gitu. Atau menimbulkan kekerasan, baik itu bersifat verbal dan non-verbal. Jadi hati-hati menggunakan bahasa teman-teman. Gitu. Karena bahasa itu ternyata punya pengaruh besar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tubuh perempuan selalu jadi tafsir moral orang lain? Kalau dia mendapatkan pelecehan, terus ada yang bilang, yang tadi saya bilang, lagian sih jadi perempuan nggak bener banget, harusnya kan nggak kayak gitu, pakaiannya terlalu ketat apa. Padahal yang jelas-jelas salah itu siapa? Emangnya boleh ya? Saya tanya teman-teman, kalau lihat perempuan seksi yang dipikiran apa sih? Apa? Di luar sih sebenarnya masih saya nggak bisa jelaskan secara spesifik bagaimana keluarga Kristen misalnya atau keluarga Hindu tuh memperlakukan anaknya atau membuat praktek kehidupan di keluarga terutama perempuan itu seperti apa. Tapi kalau di Muslim coba ada batasan tertentu di mana perempuan itu udah harus diwajibkan berhijab misalnya ya. Gitu. Jadi kalau tafsir hijab itu kan beda, ini tergantung dari bagaimana teman-teman merepresentasikan sebuah teks dalam Al-Qur'an atau dalam hadis ya. Tapi yang saya pengen highlight di sini adalah bagaimana perspektif itu harus dibuka gitu. Jangan jadi tafsir itu bukan dijadikan sebagai satu bahan landasan untuk kita kemudian mengenyampingkan hal-hal yang bersifat kemanusiaan ya. Karena kan kejahatan pelecehan dan lain-lain itu adalah kejahatan kemanusiaan juga sebenarnya yang tidak dibunyikan karena adanya relasi sosial tadi yang timpang, relasi sosial yang timpang. Kenapa? Karena memang superhero dalam keluarga itu kan ada di laki-laki, ada di bapak, ada di laki-laki. Saya tidak, teman-teman, saya tidak mengatakan ini bukan berarti saya juga ikut mendiskreditkan laki-laki ya, tidak. Saya cuma mengajak teman-teman berefleksi bagaimana fenomena sosial ini sebegitu rumitnya menempatkan perempuan dalam relasi sosial seperti itu. Ibu, oke. Nah, ini ada kodrat. Mengasuh, ini tadi saya sudah membungkam kritik ya, bisa dilanjut. Nah ini, coba lanjut sedikit. Nah ini istilah jahiliyah. Saya kenapa tafsir-tafsir agama yang saya sebut sebagai istilah jahiliyah ya, karena menurut saya ini udah sangat nggak relevan gitu. Perempuan adalah aib gitu kan, gimana? Ya orang jahiliyah aja yang sebut perempuan itu aib. Iya kan? Kamu tuh, kita tuh selalu dituntut untuk
Jadi misalnya kalau dalam keluarga kita dituntut untuk gimana menjaga harkat martabat keluarga, sehingga apa nasihat kalau orang anak rantau biasanya dinasihati kamu jaga nama baik keluarga ya, kamu jangan hamil ya di perantauan, seolah-olah tuh harkat martabat keluarga itu ada di tangan kita gitu, perempuan, dan sering dikonotasikan aib perempuan itu adalah aib yang harus dijaga, jangan sampai dia salah gitu. Nah, makanya saya menyebutnya istilah-istilah jahiliyah karena sekarang udah nggak relevan untuk disebut. Kemudian objek seksual, penggoda laki-laki. Ya, memang perempuan itu diciptakan sebagai penggoda laki-laki. Buktinya aja Adam keluar dari surga itu karena perempuan. Ya nggak sih? Itu masih digaungkan loh sampai sekarang. Padahal itu udah zaman baheula, udah nggak berlaku coy. Justru yang menggiring perempuan ke neraka itu ya laki-laki emang. Aduh. Terus kemudian ya, kemudian pemuas nafsu. Jadi ada tuh istilah dalam teks yang mengatakan bahwa ketika istri tidak menuruti kemauan seksual suaminya, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Apaan itu? Ya udah, laknat aja sampai subuh. Seolah-olah dia itu memang diciptakan hanya sebagai pemuas hasrat seksual laki-laki. Kemudian sumber fitnah. Ustadz-ustadz itu sekarang di Instagram banyak, hai perempuan-perempuan jagalah auratmu karena itu akan menjadi sumber fitnah bagi gitulah ya. Pembawa petaka. Itu semua istilah-istilah yang menurutku istilah jahiliyah, istilah lama yang sebenarnya sekarang udah harus dihapuskan. Kita udah zaman tahun berapa. Nah, udahlah, emang itu sudah bahasa yang sehari-hari kita gunakan, tapi ternyata dampaknya sangat besar pada kondisi sosial tertentu, gitu ya. Oke. Terakhir saya mau kasih lihat data nih teman-teman. Ini adalah permasalahan kita hari ini, yang artinya kenapa saya pengen ngasih lihat ini ke teman-teman. Apa yang kita bicarakan tadi tentang problem perempuan, permasalahan perempuan, feminisme, ini yang sedang kita soroti. Bagaimana 1 dari 3 perempuan di usia 15-16 tahun mengalami kekerasan oleh pasangannya, gitu loh. Kalau mereka nggak ngerti bagaimana sebenarnya perempuan itu hari ini masalah-masalah kita. 71% KDRT itu berada dalam ranah publik, pemerkosaan, pencabulan, dan kekerasan seksual. Gitu. Ini ada di lembaga eksekutif misalnya. Terus karena apa? Nih, sedikit saya bahas tentang hari ini bencana di Sumatera. Kalau teman-teman nggak peka, sebenarnya yang paling rentan dalam kita betul bahwa laki-laki dan perempuan yang terkena bencana alam itu kan semuanya pasti terdampak ya, punya resiko-resiko tertentu. Tapi kebayang nggak teman-teman bagaimana resiko yang dialami perempuan itu 2 kali lipat atau berkali-kali lipat dibandingkan laki-laki. Contoh, sanitasi, air bersih. Perempuan yang kita kan perempuan kalau menstruasi butuh air 3 kali lipat dari biasanya. Tapi gimana kalau nggak ada ketersediaan air bersih gitu? Itu hal-hal yang menurutku sangat rentan. Belum lagi misalnya dia yang sedang nifas kah atau sedang menyusui, dia butuh air bersih lebih banyak. Bagaimana dia mendapatkan pembalut dan lain-lain itu kan. Jadi yang paling terdampak menurutku pasti perempuan sih. Waktu itu saya baru dilantik jadi Ketua Umum Badko HMI, lalu kemudian ada undangan dari PB HMI untuk ikut acara di Bali ceritanya waktu itu. Di Bali diundang lah kemudian beberapa Ketua Umum Badko HMI, diantaranya Badko HMI Jabodetabek Banten. Dan itu refleksi akhir tahun sebetulnya, gitu kan. Kita punya acara di Sanur. Gitu. Yang datang bukan cuma dari HMI, tapi juga dari PMII, GMNI, terus Muhammadiyah, seingat saya. Ceritanya waktu itu KPU waktu itu diwakili sama Mbak Husnul Maria, sebetulnya juga senior HMI, gitu kan. Dia menyampaikan tentang soal politik afirmasi perempuan. Tadi tolong data yang tadi tolong disampaikan aja. Yang paling terakhir itu penting banget buat saya, gitu kan. Tentang keterwakilan politik perempuan 30%. Oke ya. Nah,
Sebelumnya deh. Sebelumnya. Nah, Mana? Belum, bukan. nih. Nah, ini dia nih. Iya. Ternyata nggak tercapai kan, 30% itu ya cuma 19%. Nah, jadi gini, saat itu undang-undang politik itu belum mencantumkan afirmasi 30%. Oke. Kebetulan kami ini waktu itu ketum-ketum Batko semuanya. Di situ saya ingat banget di posisi saya itu ada saya, ketum Batko HMI Jabodetabek Banten, ada Jabar, ada Jateng, ada Jatim, ada dari Aceh gitu kan. Ada 7 orang kalau nggak salah duduk satu rombongan itu. Kira-kira pertanyaan sebelah satu gitu. Nah, tapi kita 7 orangnya ngacung gitu ya, dengan sebuah pertanyaan yang sama. Ya random aja, misalkan kira-kira kalau Mbak Husnul tunjuk saya akan ngomong yang sama. Misalkan kalau tunjuknya Arif, dia akan ngomong yang sama. Kira-kira kayak gitu. Apa pertanyaannya buat kita itu semuanya gini. Kita bilang waktu itu sama Mbak Husnul. Oh sorry, yang kejadian Serang itu sesudah yang di Bali ini. Waktu itu pertanyaan begini, Mbak Husnul, kebetulan saya yang ditunjuk sama Mbak Husnul. Mbak Husnul gini, saya katakan bahwa 30% keterwakilan perempuan saya setuju. Tapi buat saya gitu, kalau misalkan kita pakai politik afirmasi, itu sama saja dengan membuat perempuan menjadi manja. Seolah-olah perempuan mendapat karpet merah dari situ. Gitu. Kenapa tidak bertarung saja secara terbuka? Gitu kan? Emang takut perempuan bertarung secara terbuka? Apa yang terjadi? Saya nggak dijawab sama Mbak Husnul, saya diusir keluar. Keluar kamu anti perempuan. Wah, kaget saya. Salah saya apa? Gitu. Oke, akhirnya saya keluar. Terpaksa lah gitu kan. Siap senior gitu doang. Siap senior. Gitu kan. Kayak gitu. Trauma nggak? Trauma lah. Gara-gara apa? Gara-gara aktivis perempuan gitu. Tapi gini, oke, gitu ya. Bahasa saya ceritakan Arok Candidates tahu ya? Iya. Oke ya, kenapa kemudian Ken Arok itu bernafsu betul ingin memperistri Candidates yang dia tahu bahwa Candidates itu adalah istri dari majikan dia. Oke ya, kayak gitu. Karena di ceritanya itu gitu, itu si siapa itu namanya Ken Arok menceritakan itu kepada gurunya, lalu kemudian gurunya menafsirkan bahwa di rahimnya Candidates itu kelak nanti akan melahirkan raja-raja Jawa. Gitu ya, raja-raja Jawa. Nah, itulah kemudian menjadi tekadnya Ken Arok untuk memperistri siapa namanya? Candidates. Artinya kalaulah kemudian tadi dikatakan bahwa gitu kan perempuan sebagai ini ya memang ada bukan sekedar fantasi tapi juga memang dalam secara kultural gitu itu memang peradaban itu juga dibangun dari bagaimana peradaban itu dibangun dari sebuah fantasi laki-laki terhadap perempuan kayak gitu. Dan itu faktanya memang begitu. Perkara memang gini, itu kemudian menjadi tidak ini. Dan itu yang ditulis dalam buku yang ditulis oleh Buana Muhammad, tafsir terhadap Ken Arok Candidates tadi itu. Yang kedua, menurut saya ini novel bagus. Yang ditulis oleh Nawal Sadawi. Judulnya adalah Perempuan di Titik Nol. Oke. Ini, itu asli. Kamu harus baca deh. Serius, harus baca. Kalau kamu ngaku misalkan aktivis feminis gak baca buku ini, nonsen. Serius, nonsen. Gitu. Ngomong kosong lo jadi ngomong misalkan, oh saya ngomongin aktivis, oh saya pro aktivis. Gak pernah baca novelnya Nawal Sadawi, omong kosong. Tipis kok. Tipis gitu. Bercerita tentang seorang perempuan yang dihukum mati. Gara-gara apa? Gara-gara ketidakadilan, ketimpangan gender yang di settingnya adalah masyarakat Mesir. Oke. Firdaus ini laki-laki itu namanya menjadi, mohon maaf ya, menjadi pelacur, lalu kemudian karena dia ngerasa dieksploitasi oleh germonya, lalu kemudian si germonya dibunuh. Gitu. Nah, novel itu berisikan tentang pemberontakan perempuan yang kemudian dalam satu sisi itu senantiasa kemudian didiskriminasikan. Nah, gini, kenapa saya pada akhirnya kemudian terjebak pada kajian feminisme itu gara-gara saya baca novel ini. Novel Perempuan di Titik Nol gitu kan. Novel tipis gitu yang
yang saya sering datang ke rumah ke kosan senior itu saya liatin aja novel itu, tapi nggak pernah tergerak hati saya untuk baca. Tapi suatu ketika kemudian gara-gara si senior itu lagi baca, gue bilang, gue baca dong, gitu deh, baca. Ya udah nih, kasih seminggu, nggak sampai seminggu udah kelar baca. Nah sejak itu maka kemudian saya ada beli beberapa ini buku-buku tentang feminis gitu kan, kira-kira gitu. Oke, cuma gini buat saya gitu kan, bahwa kenapa sih apa sih pentingnya studi feminisme itu sesungguhnya? Kalau buat saya sih gini, buat saya nih ya, buat saya itu sebenarnya konteksnya buat laki-laki, bukan buat perempuan. Sekalipun misalkan karena misalkan bercerita tentang apa namanya bahwa memang ada sebuah tradisi patriarki yang begitu amat sangat menghegemoni perempuan gitu kan, kayak gitu hingga perempuan kemudian menjadi tidak memiliki kebebasan kayak gitu ya. Bukan itu poinnya kalau menurut saya. Tapi poinnya itu adalah agar kemudian laki-laki itu menilai positif perempuan. Buat saya itu. Gitu kan. Gini, siapa yang bisa menahan pandangan laki-laki? Ini saya pakai sudut pandangnya laki-laki. Beneran, gitu kan. Bisa kembali ke yang slide yang itu nggak? Yang bahla tadi itu. Jahiliyah. Saya penting juga. Karena makasih loh udah pakai bikin beginian nih. Nah, kayak gini nih. Makanya tadi saya tanya, gitu kan, sama perempuan, ada nggak kamu kemudian menjadikan laki-laki sebagai objek fantasimu? Tadi katanya ada. Berubah kan? Kalau laki-laki pasti jawabannya ada. Pasti ada. Masalah selera. Oh iya. Itu soal selera ya. Kalau mau Mama Dede ke siapa itu soal selera lah. Dia punya selera, Bang. Pasti ada. Gitu loh. Pasti ada. Bahkan saya sudah punya istri pasti punya. Saya kalau ditanya misalkan gini, cantikan mana saya sama istri saya nanya gitu. Cantikan mana saya sama Dian Sastro? Saya bilang Dian Sastro. Tapi yang kedua kamu. Tolong dikatakan ini. Sorry ya, ini buat saya gitu ya, sesuatu yang normal. Tapi itu tadi, yang penting itu adalah soal menilai perempuannya positif. Oke, terus kemudian gini, apa tadi itu? Perempuan penuas nafsu. Oke ya, gini, ada tadi Kak Ana sebut bahwa jika seorang istri tidak mau melayani suaminya, maka dia akan dikutuk oleh 40 malaikat. Sampai kapan? Sampai subuh. Psikologis. Ketika laki-laki berhasrat, lalu kemudian si perempuan tidak melayani itu, maka kemudian si laki-laki itu gitu, itu di kepalanya berkecamuk. Karena apa? Karena memang laki-laki itu adalah makhluk yang notabene sebenarnya adalah lemah sekali. Dalam hal apa? Dalam hal menjaga nafsunya. Sementara perempuan sanggup. Itu bedanya. Kenapa kemudian laki-laki itu gitu ya, dia nggak sanggup misalkan gitu. Ketika misalkan dia pasangannya nggak ada gitu ya, pasti dia akan kawin lagi cepet. Karena dia nggak sanggup. Untuk jadi single parent dia nggak sanggup. Ya oleh sebab itu maka kemudian gini juga. Saya setuju sebenarnya dengan istilah ini jahiliyah. Tapi maksud saya ingin geser maknanya sedikit. Nafsu oke, gitu kan. Tapi ditempatkan pada tempat yang ininya gitu. Bahwa memang kalau misalkan ada yang kata Kak Ana tadi bilang, iya betul itu memang kalau istilah gitu jahiliyah ya sangat jahiliyah, saya juga setuju dengan istilah itu gitu. Yang terpenting dari itu semuanya adalah gitu. Tolong syariah sih ya gitu. Usuluddin dulu. Usuluddin emang nggak boleh perempuan tomboy gitu kan, emang nggak boleh perempuan ini kalau misalkan, nah itu kan sebetulnya gini, ketika kemudian mengimagekan perempuan merepresentasikan dirinya itu adalah sebagai makhluk yang lembut, makhluk yang yang penuh kasih sayang gitu kan. Emang feminisme itu memang tidak pernah selesai buat saya, nggak pernah selesai, selalu dia dinamis. Buat saya itu dari dulu gitu kan. Gini deh gampangnya, kalau tadi dibilang zaman jahiliyah itu adalah perempuan dianggap masyarakat, bahkan tidak zaman Arab pada saat itu dianggap misalkan sebagai
Bagaimana kemudian setelah Islam datang, gitu kan? Islam datang itu lalu kemudian dimerdekakanlah perempuan itu. Cuman tapi kan gini, ada ayat menurut saya itu gitu, itu saya setuju dengan Kak Ana. Ustadz lalu kemudian mendiskreditkan perempuan. Kayak misalkan gini, ayat yang sering disebut surat An-Nisa ayat berapa saya nggak tahu. Fankihu ma tabalakum minan nisa imas Rasulullah bilang bahwa ayat itu ada membolehkan poligami, sebenarnya itu salah. Karena itu koma ayat itu. Catatan adalah fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidan. Jika kamu tak mungkin berlaku adil, cukup satu. Sering kali mendiskreditkan agama di situ. Karena memang dalam beberapa terminologi Islam gitu memang kemudian memberikan memang karena ya gimana ya di Islam itu kan ya tradisinya tradisi patriarki. Gitu kan. Ya tentu aja bahasa yang diproduksi adalah bahasa patriarki. Gitu kan? Kayak gitu. Di Indonesia ini kan seluruh tradisinya tradisi patriarki, kecuali cuma 2. Sumatera Barat, Padang, dan Bali. Gitu kan? Kalau di Padang memang tidak pakai bin ibu. Di close up, ya Allah cantik banget. Tuhan kecepatan nurunin bidadari. Oke. Novel itu pernah saya baca juga, jauh sebelum saya kuliah di aja. Lalu disampaikan ketika dia kebetulan hamil, dijelaskan, diklarifikasi kepada banyak orang. Ini saya hamil nggak diperkosa orang, saya nggak selingkuh sama orang, saya nggak melakukan hubungan gelap, tapi ini adalah anugerah Allah yang kasih ke saya, karena waktu itu malaikat Jibril datang ke saya. Tapi kemudian orang kampung nggak ada yang percaya sama dia. Sampai pada akhirnya kemudian Siti Maryam kholwat di suatu tempat. Terus kemudian tadi itu, yaitu diantaranya adalah dengan mempermandang bahwa laki-laki perempuan adalah sebagai yang setara, gitu kan? Sebagai setara dan dudukan mereka secara adil. Itu aja. Karena memang bagaimanapun saya nggak bisa menghindar dari istilah kodrat ya, gitu. Karena memang pada hakikatnya kodratnya juga memang jelas berbeda. Karena memang kromosom yang ada pada laki-laki, kromosom yang ada pada perempuan jelas memang berbeda. Gitu. Misalkan gini deh, gampangnya deh. Perempuan itu gitu, ini sorry nih, perempuan itu lagi PMS gitu, aduh resenya luar biasa. Saya harus katakan gitu. Resenya luar biasa, beneran aja. Ayo benar. Tapi ya sudah ya, itu maksud saya gini, gitu. Sebenarnya gini, saya setuju perempuan harus begitu. Kenapa? Untuk menguji kesabaran lakinya. Kalau dia punya laki, kalau dia misalkan nggak punya istri kayak gitu, tidak teruji kesabaran dia. Itu dia. Itu sudut pandang positif ya. Saya nggak ubah wacananya, tapi saya ubah persepsi saya. Dari tadi bawa sedikit tentang pembahasan bahkan tidak hanya stigma masyarakat. Tadi sedikit sudah tergambar di penjelasannya Bang Sleng bahwa ternyata bahkan turos, kitab-kitab yang kita pelajari berupa produk hukum, fikih dan lain-lain itu memang dibuat dalam kurun waktu yang orang-orang itu menganut patriarki. Ya, budaya patriarki itu sangat-sangat kuat di zaman itu. Tapi ada beberapa teks suci yang bahkan mungkin saja, ya jujur kenapa bertanya soal ini karena masih punya keraguan tentang budaya hari itu. Karena dimanapun teks itu ditulis pasti sangat dipengaruhi kuat oleh karakter peradaban masa itu. Nah, Al-Quran itu ditulis sedemikian rupa, bahkan ada sentimen mungkin yang saya coba telusuri. Saya nilai itu sebuah sentimen tentang penilaian perempuan dan laki-laki. Mungkin saja ini akan terjawab oleh Kak Ana dan Bang Sleng. Apa yang terjadi kala itu? Apa memang berhubungan dari tadi karena bangsa Arab pra-Islam itu memandang rendah perempuan? Makanya penulisan dalam Al-Quran pun ketika kesempurnaan itu diibaratkan dengan vocab atau dengan mufradat bahasa Arab, itu selalu menggunakan kata yang muzakkar, laki-laki. Bahkan kata ganti untuk lafaz jalalah, sesuatu yang tidak boleh ada satu cerca pun yang digambarkan oleh kata itu, sangat dihindari penggunaan kata ganti perempuan. Apa memang seperti itu? Terima kasih. Karena Bang. Saya Nur Hidayati. Makasih banyak Bang Arif, Kak Ana, dan juga Bang Sleng ya.
menanggapi tadi, ada nggak sih objektifikasi perempuan terhadap laki-laki? Ternyata hari ini tuh kebalik. Kalau Kak Ana mungkin sering scroll-scroll TikTok juga. Di TikTok tuh ada komen kalau misalkan laki-laki posting dirinya gitu kan, itu di komen sorry itu saya gitu kan, enak sama dengan jauh gitu kan. Itu kan Sebenarnya saya nggak ngerti istilah itu. narasi, nah ya tadi narasi enak itu mengarah ke arah yang konteks 18 plus sama dengan jauh gitu kan, karena si orang ini jauh gitu kan, kayak gitu. Padahal laki-laki ini nggak ada konteks video yang mengarah ke sana, tapi cuman ya posting konten JJ TikTok biasa gitu kan, kayak gitu. Nah biasanya yang sering-sering di konten itu ini duda-duda keren kayak si ini Baskara Mahendra kayak gitu. Nah jadi konteks hari ini tuh ternyata kebalik gitu kan, maksudnya udah mulai terbalik gitu kan, bukan cuman perempuan aja yang dijadiin objek, tapi juga laki-laki ternyata juga bisa jadi objek. Dan itu di komen sama perempuannya gini, loh laki-laki aja bebas mengobjektifikasi perempuan, masa kita perempuan gak bisa balik mengobjektifikasi laki-laki gitu. Konsep kesetaraan yang mereka bawa seperti itu gitu kan. Nah itu jadi PR kita hari ini sebenarnya, kayak bagaimana mengetengahkan konsep bahwa bukan untuk saling mengobjektifikasi, tapi justru saling menghargai antara laki-laki dan perempuan ini gitu kan. Nah, gimana kita gitu kan, ini jadi catatan penting, jadi PR kita bersama gitu kan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini aku kembalikan ke pemateri, baik ke Ana maupun Bang Sleng, gimana caranya untuk mengetengahkan pandangan atau mengetengahkan konsep gimana laki-laki dan perempuan ini saling menghargai, bukan justru saling kayak tadi balas dendam gitu lah ibaratnya gitu. Thank you. Iya, mungkin itu aja. Siap. Yang aja sih Kak. Ini enggak oh ini Iya udah. Dan teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang selama ini these things jadi pertanyaan. Paling sederhana adalah satu, banyak struktur budaya kita, terutama di yang saya lihat di Sumatera, di Sulawesi, itu yang sangat melanggengkan budaya-budaya patriarki sebetulnya. Seperti misal di Lampung, misal di Sumsel, itu di beberapa daerah bahkan anak laki-laki pertama atau anak laki-laki pada umumnya itu tidak boleh sama sekali ke dapur. Dan saya sendiri masih merasakan itu. Karena ketika saya pulang ke Lampung tuh, saya mau makan pun itu saya nggak pernah ke dapur. Itu udah ada di meja makan. Ketika saya bilang, kayaknya makan siang nih gitu, itu langsung disiapkan makan siang untuk saya. Nah pertanyaan yang pertama adalah, bisa nggak seseorang yang hidup dalam budaya patriarki seperti itu juga kemudian mengamini dan mengimani serta turut memperjuangkan kesetaraan gender. Dan saya pikir bisa, itu permasalahannya. Itu permasalahannya. Konstruksi masyarakat dan dunia hari ini itu terlalu mengkotomikan segala hal, bahwa ini tempatnya di sini, ini tempatnya di situ, ini tempatnya di situ. Bahwa kita terlalu sering hidup di dalam kotak. Kita terlalu sering hidup di dalam kotak, sehingga ketika someone standing on that box, dia nggak bisa berdiri di kotak yang lainnya. Itu anggapan selama ini. Dan yang juga meresahkan bagi saya adalah we lost our value gitu loh. Kayak misalkan saya sebenarnya banyak hal yang nggak sepakat ketika kemudian ada catcalling dan lain sebagainya, terutama dengan paradigma catcalling yang mana itu tidak sepenuhnya benar bagi saya, juga tidak sepenuhnya salah, karena saya masih hidup di masa, saya millennials, jadi saya hidup di mana keramah tamahan itu masih banyak terjadi di Indonesia, yang hari ini itu jadi barang mewah karena langka.
Karena ketika hidup di budaya pedesaan misalkan, atau di daerah yang budaya keramah tamahan itu masih hidup, ada orang tidak dikenal, perempuan tidak dikenal, itu disapa, saling menyapa. Dan saya pernah ngalamin, karena it's around 2015 kayaknya. Jadi ada di Sahabat Kopi dulu, ada gang kan ada musola di sebelah kiri. Kebetulan kosan saya menuju ke arah situ. Jadi saya pertama keluar itu sekitar jam 9 malam. Saya lihat ada perempuan di musola itu sendiri bawa tas, koper besar dan lain sebagainya. Kemudian saya mau pulang ke arah kosan sekitar jam 1 malam, dia masih berdiri di situ. For the sake of humanity, saya tanya dong, Mbak mau kemana? Adakah arah tujuannya? Nggak begitu juga sih sebetulnya, nggak formal itu. Adakah arah tujuannya? Karena saya nggak sendiri waktu itu, saya bertiga. Saya bertiga. Mau kemana, ada arah tujuannya, atau ada hal yang bisa kami bantu? Dia marah. Dia marah. Kamu ngapain godain saya? Loh. Kayaknya saya nggak godain deh. Itu kan bagian-bagian dari norma, bukan norma. Standar kemanusiaan kita, rasa-rasa kemanusiaan kita yang kemudian dikikis oleh paradigma yang saya pikir impor lah. Paradigma yang impor tadi, kemudian yang memang tidak sepenuhnya salah, tapi dalam beberapa hal itu kemudian mengikis dan merusak apa yang kita sering bilang sebagai keramahan. Iya, keramahan itu tadi. Saya pikir itu aja sih, karena terima kasih semuanya. Sama-sama. Buat kamu. Bukan seluruh Indonesia ada, Minangkabau itu menganut sistem matrilineal yang garis keturunannya itu dari ibu. Tapi kalau saya melihat bahasa-bahasa yang diproduksi oleh masyarakat Minang, yang mungkin sebagian orang menganggap masyarakat Minang itu sangat patriarki. Tetapi di lain sisi, di sudut pandang yang lain, ada narasi-narasi kerentanan maskulinitas kalau saya melihat di situ. Contohnya? Seperti bahasa-bahasa laki-laki itu yang kita mengenal laki-laki itu superior, tapi di dalam struktur itu laki-laki inferior karena dia tamu di rumah keluarga perempuannya, dia pencari nafkah. Ketika dia bermasalah di situ, dia kayak abu di atas tungku kalau bahasa orang Minang itu, langsung pergi gitu. Nah, di dua kutub ini yang saling tarik menarik itu, apa sih sebenarnya jalan tengah gitu? Apakah memang ini permasalahan dari produksi budaya kita gitu? Kalau sebelumnya narasi kajian feminis itu bahwa bagaimana laki-laki itu sangat superior, tetapi di lain sisi kalau kita berbicara bahwa suatu atau konstruksi ini berasal dari produk budaya dan tradisi, itu bakal sama-sama saling mencederai. Mungkin itu. Oke. Correct me if I wrong. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang dikatakan pemimpin dalam ayat ini adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya, kemudian bisa menafkahkan hartanya dan menjadi pelindung. Nah, ketika peran itu tidak bisa diambil, seharusnya gugurlah tafsir pemimpin dalam keluarga di sini. Jadi saya sepakat, ada banyak ayat-ayat, kita mungkin juga belajar tadi Bang Sleng juga sempat
menyinggung ya ayat-ayat misoginis yang bukan ayat tapi tafsir-tafsir misoginis yang sangat banyak berpengaruh dan menimbulkan ketimpangan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Jadi memang saya mengakui bahwa dalam tafsir itu sangat banyak kata-kata yang mendiskreditkan perempuan. Ini tafsir ya, sorry. Itu sih. Terus kemudian tadi terkait dengan misalnya Nur ya, nanti Bang Sleng bisa nambahin lagi ya, Bang. Kalau terkait dengan sekarang fenomenanya terbalik. Jadi bukan hanya perempuan yang menjadi objek dalam media, saya sepakat. Bahkan terlepas dari kita kenal lah ya istilah boti, teman-teman tahu kan? Boti, kemudian apa lagi tuh istilah-istilah? Ada banyak istilah. Gaduh itu apa? Gaduh. Gadun. Gaduh.